penjajahan terhadap tubuh wanita. Apakah dengan berjilbab itu menjajah kebebasan perempuan atau justru sebaliknya? Orang yang, maaf ya, kalau misalnya terbuka itu dia terjajah oleh keinginan dia mendapat simpati dari laki-laki. Dia terjajah seperti itu, terjajah oleh perasaannya, dia ingin mengeksplorasi, dia ingin menambah terus. Itu sebenarnya ada perasaan bahwa perempuan adalah makhluk di bawah laki-laki yang harus mendapat perhatian dari laki-laki. Karena itu dengan penjajahannya adalah membuat dia mau mengikuti keinginan laki-laki yang mengharapkan perempuan lebih terbuka. Itu adalah penjajahan. Tapi juga penjajahan terhadap perempuan bisa juga seperti di Afghanistan misalnya. Kalau misalnya terbuka kelihatan berapa rambut itu dianggap berdosa, masuk neraka gitu. Itu juga penjajahan. Maksud saya seharusnya perempuan itu bisa menemukan merefleksikan pada dirinya apa yang dia maksud penjajahan atau bagaimana dia membebaskan dirinya. Jadi bagi saya bukan maksudnya bukan pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, tapi bagaimana perempuan itu sendiri dalam dirinya mendefinisikan apakah arti penjajahan itu. Apakah penjajahan terhadap dirinya adalah karena dia makhluk di bawah laki-laki, maka dia harus mengikuti apa yang laki-laki sukai, atau dia penjajahan dalam arti pemaksaan kaum laki-laki, agamis yang laki-laki yang mengharuskan dia pakai burkah misalnya. Itu penjajahan juga. Jadi itu adalah dua hal penjajahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh perempuan. Perempuan itu harus bisa mendefinisikan ke dalam diri sendiri bahwa dia punya kemerdekaan dan dia boleh memakai apa yang dia mau karena itu adalah kemauan dia, bukan penjajahan atas dua yang hal tadi. Hal yang agak memerlukan tadi melihat kesalahan ketiga adalah menguraikan mata sosial yang kadang-kala tidak kita sadari itu. Misalnya soal tadi perempuan, begitu perempuan bangun pagi masih di dalam kamarnya, dia sudah diatur oleh dalil sosial. Padahal dia masih di ruang privat, kamar ganti bajunya, bahkan masih di depan kaca dia sudah diatur oleh norma sosial. Bangun pagi perempuan ada di depan kaca untuk memperhatikan apakah alisnya masih rapi apa enggak tuh. Karena dia mesti pergi ngajar. Nanti gimana mahasiswa lihat dia tuh. Oke, dia udah berpikir alisnya satu. Begitu dia lihat alisnya kurang rapi, dia rapiin dulu tuh. Setelah alisnya rapi, dia mulai berpikir, saya mesti pakai baju apa ya? Karena setelah ngajar, saya mesti pergi menghadap menteri. Kalau saya pakai jeans, nggak enak. Masih di depan kaca yang sama, dia sudah diatur oleh dua hukum. Hukum di depan kelas dan hukum menghadap menteri itu. Begitu dia selesai berdandan, supaya bisa ngajar dan pergi menghadap menteri setelah itu, pikiran ketiganya muncul. Tapi sore jam 7 saya mesti datangi perkawinan adat Jawa di Medan. Baju apa yang saya mau pakai? Jadi Anda lihat, masih di depan kaca di ruang privatnya, dia sudah dikendalikan oleh 3 dalil publik terhadap bajunya. Artinya si perempuan itu berupaya untuk mendamaikan dirinya dengan tuntutan publik. Jadi norma sosial bekerja begitu kuat. Bahkan ketika dia masih di dalam ruang paling privat dia, yaitu toilet. Nah, terhadap itu ada banyak teori yang sudah dibicarakan, mungkin di sesi yang tentang feminis saya urai lebih
lebih banyak. Oh, ini udah jam. Oke, saya tutup dengan satu konsep lagi. Tadi saya terangin konsep bagaimana supaya bisa memberi kritik, yaitu tadi di bagian awal tadi, think the unthinkable. Yang inti soal seringkali disembunyikan dari panca indera. Kita hanya melihat 2 soal, padahal ada soal ketiga yang tak terlihat oleh panca indera, tapi coba dilatih itu ya. Yang kedua adalah berhenti mengkonsumsi background belief tadi. Temper coin tadi contohnya itu. Karena ilmu pengetahuan ada metodenya. Dapat ya? Bisa dapat? Poin kedua itu. Poin ketiga, kalau kita melihat soal, kita harus bedakan antara cara kita melihat soal dan asal-usul otentik dari soal itu. Agak rumit kalimatnya, saya bikin lebih sederhana.